Halo Bapak Ibu Saudara, kali ini saya akan membongkar rahasia gifted to give. Sukses harus berbagi. Hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Kemerdekaan sejati bukanlah soal terbebas dari penjajah, tetapi sejauh mana potensi kita mengakselerasi kemandirian bangsa. Pelajari langkah taktisnya. Gifted to give, membangun kedaulatan lewat karunia berbagi. Kedaulatan industri lahir dari talenta unggul. Talenta unggul dicetak oleh pemimpin yang mendedikasikan kapasitasnya untuk orang lain selagi masih bernapas. Saya berusaha memberikan apa yang saya punya untuk orang lain dan ada hasilnya meskipun sedikit. Perlu kesadaran transendental. Bakat adalah karunia. Selama hidup, kita gunakan kapasitas intelektual dan kapasitas lainnya untuk menjadi solusi bagi lingkungan sekitar kita. Katalisator potensi, mendorong batas kemampuan sesama, aktif memotivasi, mendoakan, membimbing rekan dosen serta mahasiswa hingga jenjang S3 di teknik industri agar mereka cepat lulus dan matang menjadi sarjana yang mampu berprestasi. Aksi patriotik praktis, belajar tanpa henti. Saya lakukan belajar dan saya bagikan, belajar saya bagikan. Demikian juga saya belajar dari orang-orang lain termasuk dari murid saya. Dedikasikan ilmu dan utamakan penggunaan produk dalam negeri sebagai langkah nyata merdeka secara ekonomi. Keahlian teknis saja tidak cukup. Bimbingan terbaik lahir dari filosofi pengabdian. Pendekatan gifted to give mengubah relasi dosen mahasiswa dari sekedar kewajiban akademis sehingga menjadi transformasi kepemimpinan jangka panjang. Menebar manfaat, ilmu, wawasan, posisi adalah anugerah dan yang memandatkan tanggung jawab untuk diteruskan. Dedikasi yang proaktif, pendampingan yang melampaui batas ruang kelas, dan jam kerja standar institusi. Bagi saya, bimbingan adalah usaha atau pekerjaan yang membuat saya bisa proaktif, bisa membimbing dengan baik. Bimbingan saya, kalau tidak saya balas dalam waktu 3 hari, mereka saya harapkan mengingatkan saya bahwa mungkin saya lupa atau saya sedang sibuk begitu ya. Orientasi pada hasil, fokus absolut untuk mendorong penyelesaian studi mahasiswa secara tepat waktu dan dengan standar kualitas yang maksimal. Saya mendorong mahasiswa, terutama bimbingan saya, tetapi pada bimbingan orang lain yang saya menguji atau saya ketemu di kampus, saya ayo cepetan lulus, jangan terlalu kerasan di teknik industri ITS, ayo cepetan lulus gitu ya. Tidak terlalu kerasan artinya jangan lama-lama gitu ya. Pada tanggal 14 sampai 16 Agustus ya, tim atau ada family gathering Departemen Teknik Sistem dan Industri ke Semarang dan Ungaran. Ada 4 bis yang sampai 4 bis gitu ya, sekitar 170 orang yang berangkat ke Semarang dan Ungaran. Ya. Pada hari kedua ada pengumuman pemenang ya. Pemenang DTSI Award tahun 2026. Hasilnya diambil dari 140 voters yang terdiri dari S1 67%, 68%, S2-nya 27%, dan S3-nya 5%.
angkatan S1-nya 2024 terutama terbanyak dan diteruskan 2025, 2023, 2022. Hasilnya saya mendapatkan 3 nominasi, yaitu Sang Komandan Ketertiban, The Iron Discipline Award, Sang Pemilik Aura Akademik, Sang Penyala Inspirasi. Nominasi ya, bukan pemenang. Dan saya memenangkan ini, The Academic Inspirator Award. Ya, dari 5 calon saya mendapatkan 35,1%. Ya, itu hasil dari merajut ekosistem tangguh, ya, ketiganya tadi, ya. Integrasi kepemimpinan berintegritas tinggi yang ini, ya. Semangat berbagi bermuara pada tercapainya kedaulatan bangsa. Kalau kita ngomong bangsa seperti itu. Jadi masing-masing kita perlu berdisiplin tinggi untuk mencetak talenta yang unggul. Kita bagikan apa yang sudah kita dapatkan kepada orang lain, supaya kita bisa mendapatkan kemerdekaan yang penuh. Ya, selain Academic Inspirator Award, saya mendapatkan Special Award, yaitu ngujinya paling banyak. Bukan paling banyak sih, ada satu teman dosen lagi yang menguji S1 dan S2-nya 66 kali. Apa yang saya lakukan ya sederhana saja. Waktu tenaga kependidikan atau tendik meminta saya menguji dan saya ada waktu, ya saya silahkan gitu ya. Akhirnya saya mendapatkan juara nguji cukup banyak, paling banyak gitu ya. Oke. Ajakan untuk aksi. Marilah kita terus belajar, berkontribusi bagi sesama, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri supaya kita bisa mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, terus belajar tanpa henti adalah kunci menjadi pribadi unggul dan siap menghadapi masa depan. Ujung-ujungnya adalah pengetahuan meningkat, keterampilan meningkat, dan kita bisa juga berpikir kritis. Berkontribusi bagi sesama, bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik karena kebaikan kecil kita memberi dampak yang besar. Kemarin di Semarang bertemu dengan keluarga istri saya yang sudah tidak ketemu lama 20 tahun lebih dan mereka sangat senang gitu ya. Ya sedikit saja berdampak bagi orang lain ya. Peduli dan berbagi, gotong royong dan saling mendukung, memberi manfaat bagi lingkungan. Utamakan produk dalam negeri. Dukung produk buatan Indonesia untuk menguatkan ekonomi bangsa dan mewujudkan kemandirian. Bangga dengan buatan Indonesia. Menguatkan UMKM dan industri lokal, uang berputar di negeri sendiri. Mari kita wujudkan Indonesia yang merdeka, yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk subscribe, like, dan share. Dan sampai ketemu lagi. Tetap produktif, tetap berkualitas, dan salam productivity and quality.